Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Agejok. Nah, saat ini kan dari kemarin kita bahas tentang mobil-mobil yang umum ya. Yang mobil yang 100 juta, 500 juta, sampai yang kemarin sempat bahas untuk Mercy yang di seri G juga yang sampai sekitar 45 miliar. Nah, hari ini saya akan bahas mobil yang harganya 4 kalinya dari Mercy G-Class kemarin. Nah, jadi itu kalian tahu kalau kelihatan atapnya sedikit kan bisa lihat adalah Rolls Royce yang seri Black Beach kan, bisa lihat seperti ini. Ini adalah tampilan dari Rolls Royce Black Beach itu. Dengan bisa lihat nih platnya saya agak tutupin supaya menjaga privacy. Sebelumnya saya mau bahas dulu tentang spesifikasi daripada mobil ini, yaitu mobil ini punya top speed 155 mph, lalu 0 ke 100. Mobil segede ini dan seberat ini dia tuntas dalam 4,5 detik. Lalu untuk mesinnya adalah 6592 cc twin turbo. Dan kalau kalian tahu Rolls Royce ini kan memang brandnya sudah dimiliki oleh BMW ya. Jadi kalau misal teknologi-teknologi BMW sudah banyak diaplikasikan di sini, seperti dari sisi multimedia, lalu dari transmisi dia sudah mengadopsi daripada sistem BMW. Lalu untuk engine powernya dia 465 kW, dan juga untuk torsinya luar biasa besar, yaitu 870 Nm. Jadi benar-benar gede banget ya. Ini mesinnya V12 dan punya 1648 katup, dan ini twin turbo. Jadi sebenarnya teknologinya sih sudah banyak teknologi BMW yang diaplikasikan di mobil ini. Nah, sekarang setelah membahas tentang mesin, kita mau bahas tentang dari segi bodinya dulu. Jadi ini adalah Rolls Royce terkencang dari seri Rolls Royce yang ada di dunia ya. Jadi kalau kalian tahu, ini seri mesinnya adalah yang terkencang. Dan kenapa namanya Black Beach? Karena kalau kalian tahu Rolls Royce banyak banget yang di sininya itu warna chrome, tapi di seri ini itu warnanya semua jadi hitam ya. Jadi di sini yang tadinya chrome dia jadi hitam. Lalu di bagian banyak juga di sini bisa lihat ini adalah black, ciri khas Black Beach, di mana sisinya itu warna hitam. Dan bentar, di sini saya buka. Kalau kalian tahu Rolls Royce adalah ciri khasnya di sini ada Spirit of Ecstasy. Boleh pinjam kuncinya dulu? Oh, di dalam. Oke. Jadi kuncinya di dalam. Dari tadi mencoba buka untuk Spirit of Ecstasy-nya. Dimana kalau misal yang Rolls Royce Ghost atau Rolls Royce Phantom itu, setahu saya dia Spirit of Ecstasy-nya dia nggak, warnanya tuh nggak hitam kayak gini. Yang ini dia warnanya hitam, dan hitamnya itu glossnya, detail-detailnya tuh luar biasa keren ya. Dan ini tidak bisa dicuri, karena kalau kita kita tarik atau kita berusaha tarik, dia bakalan langsung masuk. Cuma ya nggak tega juga kali ya kalau misal ditarik-tarik ya mobil orang. Tapi intinya seperti itu. Lalu ini adalah logo Rolls Royce yang Black Beach warna hitam. Tapi menurut saya kalau misal mobil-mobil Rolls Royce yang Black Beach itu di warna hitam ini dia nggak terlalu kelihatan ya. Karena kalau misal yang warna red magma atau mungkin yang warna biru seperti itu
biasanya dia lebih kelihatan. Jadi biasanya di sini warnanya merah, di sini tuh warnanya hitam. Jadi aura-aura kencengnya itu lebih kerasa. Kalau yang di warna hitam sebenarnya saya bilang cenderung ini tidak terlihat gitu black pitch-nya untuk yang seri warna hitam. Nah, untuk lihat ini velgnya. Nah, kalau velgnya dia menggunakan run flat tire ukuran 255/40 R21. Nah, kalian bisa lihat, dan ini bannya gede sekali, 21 inch, dan untuk suspensinya dia sudah air suspension, dan memang air suspensionnya dia tuh sangat lembut untuk proses itu, dan memang ini mobil sangat comfort ya. Tuh disc brake yang besar sekali, dan ini velgnya itu berbahan dasar dari karbon seperti itu. Kita masuk ke depannya, dia sudah ya segala macam kemewahan sudah ada di mobil ini ya, kan bisa LED, lalu blue projector seperti itu. Di sini yang tadinya silver juga jadi black pitch semua. Ini kondisinya bisa lihat screen-nya, mesin V12 600 HP. Ini bagian sennya bisa lihat ada kamera. Nah, lalu yang untuk seri ini saya tidak melihat ada satu garis yang ciri khas Rolls-Royce yang biasanya itu ada garis di sini full gitu dari depan sampai belakang, dan itu garisnya dibuatnya di bawah cat. Jadi kalau misal saya itu bukan stiker, tapi itu adalah sebuah cat yang dibikin handmade di pabriknya dari depan sampai belakang. Tapi saya tidak melihat itu ada di sini. Sini ada tampilan chrome yang panjang, kap mesinnya juga sangat besar. Nah, di sini saya kira ada chrome yang besar sekali, dimana kalau Rolls-Royce itu kita buka pintunya, kalau dibuka seperti ini. Nah, jadi engsel pintunya dia ada di situ, dan sebenarnya dengan pintu seperti ini itu membuat akomodasi itu jadi lebih praktis ya. Kadang kan kalau masuk mobil kita dari belakang gini kita masuk suka susah kan. Kalau ini benar-benar sangat akomodatif. Kita masuk sini, coba lihat kaki saya ya, ketika masuk kaki itu benar-benar nggak kena ke pintu apapun ya, jadi benar-benar lost seperti itu. Nah, sayangnya untuk Rolls-Royce ini dia hanya bisa mode otomatis untuk menutup aja, contohnya seperti ini. Jadi kalau kita buka mesti manual, tapi kalau kita tutup baru dia otomatis. Nah, seperti itu. Nah, kita langsung ngelihat ke bagian belakang ya. Nah, kalau kita lihat di bagian samping ini, itu sangat terlihat dia modelnya itu adalah model coupe, dan untuk seri Black Beach itu di sininya warna hitam. Jadi kalau misal kalian pernah lihat Rolls-Royce yang Phantom atau yang Ghost, itu di sininya dia warnanya silver, tapi untuk seri Black Beach ini dia semua warna hitam di sini. Tapi sebenarnya kalau lihat mobil ini kalau di warna hitam nggak terlalu kelihatan ya, kelihatannya hitam aja seperti itu. Kita langsung masuk ke bagian belakang, bisa dilihat dia ada bentuknya sangat coupe. Ini bagian stop lamp-nya sangat mewah ya, luar biasa, cakep sekali, mewah sekali. Di sini sudah LED semua, dan ya mobil 20 miliar memang semua kemewahan ada di sini. Dan bisa dilihat di sini ada 2 buah knalpot yang untuk exhaust system dari V12-nya memang harus 2 knalpot supaya pembuangan bahan bakar, sistem pembakarannya lebih sempurna. Dan aslinya kalau misal di sini itu dia warnanya chrome, di mobil ini yang Black Beach di sini juga kembali ke warna hitam seperti itu. Lalu di sini yang tadinya warnanya chrome dia juga jadi warna hitam semua untuk velgnya. Jadi kalau misal kalian lihat mobil door velgnya ikut muter ikut bannya, di Rolls-Royce ini itu logo Rolls-Royce atau dop rodanya ini dia tetap seperti ini. Jadi kalau misal bannya muter dia tetap terjaga di posisi ini. Jadi yang kita lihat sebagai orang luar adalah
Rolls Royce ya. Jadi Rolls Royce itu nggak keputar-putar, dia tetap steady terus di situ. Nah ini kita langsung buka, kita langsung masuk, kita langsung review sedikit tentang salah satu hal yang keren adalah di pintunya. Jadi kemewahan semua ada di sini ya. Bisa dilihat di sini lipitnya juga chrome, lalu di bagian handle juga chrome, speakernya juga full chrome. Bisa lihat di sini untuk handle pintunya, dan attention to detailnya di bagian power window-nya itu juga sangat keren ya. Di sini bentuknya itu handmade dan benar-benar kelihatan mewah sekali untuk bagian pintunya ini, untuk power window-nya. Dan hal yang saya suka dari Rolls Royce ini, bahwa ini kalian pikir ini joystick apa, ini adalah untuk pengaturan spion. Jadi kalau pengaturan spion biasanya kan atas, bawah, kanan, kiri. Yang ini dia joystick, jadi benar-benar mengatur itu arahnya bisa 360 derajat tanpa ada intervensi apapun gitu. Jadi kita bisa mengatur benar-benar semua dari spion ini mengatur 360 derajat dari sini. Ini ada untuk retract ya. Tuh. Lalu ini untuk spion kanan kiri, pengaturan spion kanan kiri. Ini untuk power window-nya, dan klik daripada tombol-tombol itu sangat lembut ya. Jadi kok diklik gitu rasanya itu lembut sekali, lembut gitu, semuanya itu sangat lembut seperti itu. Lalu di sini materialnya sudah full kulit semua, napa. Di sini full kulit napa, ini warnanya putih. Lalu hal yang menurut saya sangat keren adalah di sini. Mungkin kalian mikir ini adalah, oh menurut Timothy ini keren nih, ini memory seatnya. Padahal memory seat itu adalah hal yang biasa, tapi bisa lihat kalau misal posisi seperti ini mati ya. Tapi kok saya masukkan tangan di sini, ada satu lampu ambient set yang bisa membaca gestur tangan kita, sehingga kalau tangan kita masuk, lampunya ini dia langsung menyala ya. Dia bisa slide maju mundur, lalu reclining, bahkan lambda support juga sudah ada di sini. Dan joknya ini material kulitnya lembut sekali ya. Bisa dilihat ini warna serat-serat napa, lembut sekali, warna putih, dan di sini ada perforasi, di sini perforasi, dan ini ada chrome dan piping list selang jok ada di sini. Lalu sini ada logo Rolls Royce yang sangat rapi bikinannya ya. Itu material-materialnya sangat lembut, jahitan warna hitam. Nah, ada logo Wraith. Jadi ini memang ciri khas untuk Rolls Royce ya, yang tipe ini. Dan ini untuk seal plate-nya dia full dari bawah ini menutup semua dengan warna metal yang super cakep banget. Kayaknya ini memang bahan dasarnya asli metal ya, seperti itu. Lalu kita coba masuk, dan ini kok kalian tahu nih, bagian karpet ini adalah bulu domba. Jadi kalau misal kita lepas kaki itu rasanya nyaman sekali ya, karena ini adalah bulu domba. Saya masuk ke dalam Rolls Royce ini, saya merasakan ketika di sini tuh panas sekali ya. Entah, nggak tahu lihat ada knalpot atau enggak, tapi menurut saya ya bisa jadi salah satu kelemahan di Rolls Royce ini. Kalau misal mau masuk dan kondisi mesinnya panas, itu jadi panas badan kita ya. Nah sekarang kita mau tutup Rolls Royce ini. Jadi kalau yang di bagian kanan dia bisa menutup bagian driver. Jadi kalau yang di bagian driver dia bisa mengatur menutup pintu untuk bagian driver dan bagian navigasi gitu. Jadi kalau yang bagian navigasi dia cuma bisa mengatur satu pintu, yang di bagian driver dia bisa menutup dua pintu. Jadi kalau misal mobil ini di bawah driver, itu kalian kalau masuk mobil ini tinggal buka aja, nggak perlu nutup, bisa driver yang nutup. Karena tombol ini sangat penting. Kalau misal tangan saya mau apa ini cukup jauh, jadi memang harus ada fitur ini. Sayangnya fitur bukanya nggak ada ya, cuma nutup doang ya gitu. Oke, kita tutup. Nah satu lagi hal yang sangat istimewa daripada Rolls Royce adalah di sini. Jadi
kepikiran gak sih kalau misal di bagian engsel pintu dipencet gitu, nah dia keluar payung. Jadi memang keren sekali ya kalau misal hujan gitu, kita tinggal buka pintu lalu pencet di sini, maka akan keluar payung ini. Cuma kalau misal dengan pintu yang seperti ini, itu saya nggak ngerti kenapa Rolls-Royce itu pintunya bukanya tuh kayak selebar ini gitu. Padahal kalau misal hujan gitu ya, kita buka pintu ini, tapi ya oke lah, kalau Rolls-Royce kan mobilnya konglomerat, jadi kalau misal dibuka pasti ada yang mayungin. Sekarang kita nyalain lampu Rolls-Royce-nya, jadi ciri khas sekali ya. Nah, ini lampunya keren sekali. Dan di Rolls-Royce ini tuh ada lampu optik yang sangat spesial, dimana kalau di Rolls-Royce lain saya nggak tahu ada atau enggak, tapi setahu saya nggak ada, itu ada shooting star-nya. Jadi kalau misalnya kalian lihat nih, setiap berapa detik itu dia ada bintang jatuhnya gitu, shooting star gitu. Kita tunggu shooting star-nya. Nah tuh tadi kelihatan ya, yang keren itunya dia ada ada setiap berapa detik ada shooting star yang itu ada lagi tuh, keren. Dan ini untuk pengaturannya ada di sini. Ini bisa digelapkan dan bisa dibikin terang. Dan ini materialnya sangat mewah ya. Di sini chrome, di sini ada speaker, ini ada tombol SOS. Mungkin ini saya nggak terlalu ngerti sih tombol SOS, mungkin untuk emergency atau apa ya. Ini bagian lampu, soft. Ini lampu tengah, lampu kiri, lalu detail-detail ininya sangat keren ya. Bisa dilihat kayak di bagian sun visornya juga ini ada material chrome di sini. Nah, ketika dibuka, itu ada lampu, soft sekali lampunya seperti itu. Lalu di bagian sini dia juga materialnya sudah kulit ya. Aja ini ada logo Rolls-Royce besar sekali di sini. Di sini ada di setir ada beberapa tombol. Jadi tombol ini adalah untuk cruise control ya. Ini cruise control pengaturan ada di sini semua. Ini untuk menambah kecepatan, mengurangi kecepatan, untuk set cruise controlnya, on off-nya. Dan ini saya nggak ngerti ini untuk apa, tapi pastinya berhubungan dengan cruise control. Lalu di sini ada pengaturan juga untuk volume. Ini untuk menu. Nah, di mana menu ini dia untuk mengatur MID. Jadi MID-nya itu ada dua ya. Jadi ada yang di sini. Ini MID yang ada keterangan lampu, lalu ada range, ada kilometer, trip, suhu, dan untuk indikator transmisi, dan ada di head up display yang ada di sini. Jadi di bagian situ ada head up display lagi. Nah, bisa kelihatan. Nah, ini menu untuk mengatur ini ya, head up display-nya. Nah, ini untuk mengatur radio seperti itu, musik itu dari sini, mengatur Apple CarPlay, dan ini sudah Apple CarPlay wireless seperti itu. Ini untuk telepon, untuk voice, dan ini airbag sudah pasti. Dan ini yang keren dari Rolls-Royce ini, kalau misal Rolls-Royce pada umumnya ya seperti Ghost atau Phantom itu kan di sininya motifnya kayu, tapi untuk yang tipe ini itu motifnya karbon. Jadi ya mungkin karena ini adalah Rolls-Royce terkencang, jadi memang ada aura-aura sportnya ya. Jadi dibikin sininya karbon, walaupun tetap nuansa kemewahan itu menjadi utama, tapi ada sentuhan-sentuhan carbon fiber di sini, karbon asli. Dan untuk menutup buka AC-nya itu keren sekali, seperti tuas kecil gini. Itu kalau ditekan dia nutup, kalau ditarik dia ngebuka seperti itu. Dan untuk Rolls-Royce kan bisa tahu memang kalau Rolls-Royce itu kan tidak menganut sistem RPM ya. Jadi dia ada power reserve untuk
mengatur putaran mesin itu. Lalu di sini ada kecepatannya juga. Ini ada indikator bahan bakar. Lalu di sini untuk sistem pendingin kendaraan seperti itu. Dan untuk transmisi dia sudah ada di bagian setir. Jadi seperti mobil-mobil Eropa, Mercy atau BMW itu dia sudah ada di sini. Karena ini juga seperti Mercedes ya malah ya. Kalau BMW kayaknya masih ada di konsol tengah. Nah ini yang menarik itu kalau misal bahas tentang transmisi itu pasti ada yang bertanya-tanya ini sebenarnya model low itu untuk apa. Nah kalau menurut referensi yang saya baca sebenarnya model low itu untuk membuat perpindahan gigi daripada mobil ini di RPM yang lebih tinggi. Jadi kalau misal model low ini diaktifkan, jadi perpindahan giginya jadi lebih kurang agresif itu, di RPM tinggi dibarukan gigi, sehingga itu kita bisa merasakan torsinya jadi berasa lebih besar, dan juga merasakan suara daripada mesin V12 ini jadi lebih kerasa suaranya seperti itu. Jadi raungan-raungan mesinnya itu jauh lebih kerasa dibanding dengan mode transmisi biasa, karena ini transmisinya adalah 9 percepatan mekatronik, jadi shiftingnya sangat cepat. Jadi kalau misalnya ada model low ini kayak memperlambat shiftingnya gitu ya, kayak untuk yang menurut yang saya baca seperti itu. Pengaturan lampu, dan ini untuk mengatur keterangan atau kegelapan daripada speedometernya ya. Mungkin ini karena saya pakai ini lampu di kamera jadi agak nggak kelihatan. Lalu di sini ada pengaturan lampu auto, dan macam-macam pengaturan lampu di sini. Dan ini sepertinya fitur-fitur keselamatan kayak lane assist segala macam ada pengaturan di sini. Di sini ada speaker yang lubangnya itu keren sekali ya, jadi mewah sekali. Nah untuk di bagian tengah ada jam analog, yaitu Rolls-Royce dan desain by Infinity. Ini ada logonya Rolls-Royce dengan chrome. Di sini pengaturan display head unit, dan ini sebenarnya kalau misal posisi biasa kita bisa tutup, dan ini menutupnya secara elektrik. Kalau tertutup dia ada serat karbon fiber asli di sini, dan kalau membuka tinggal dipencet ini lagi seperti itu. Dan di sini sudah full kulit semua, Ya menurut saya di sini sayang aja ya kalau misal mobil premium, dan mobil ini adalah premiumnya mobil premium. Kalau biasa orang kaya kan mobilnya mungkin Mercy, kalau ini mobilnya konglomerat ya. Jadi harusnya di sini sayang sekali tidak ada jahitan-jahitan. Di sini ada jahitan-jahitan asli, ini kulit asli. Lalu di sini tombol ini untuk mengatur bisa di custom sesuai keinginan kita. Tapi yang untuk nomor 8 itu adalah untuk mengatur membuka atau menutupnya daripada simbol Spirit of Ecstasy. Jadi kalau kita, ini saya agak menjauh sedikit, kalau kita pencet di sini, nah itu Spirit of Ecstasy-nya keluar. Nah kalau kita klik lagi dia akan menutup seperti itu. Ini pengaturan menu. Lalu ini adalah pengaturan volume. Ini ada CD di sini, CD changer, dan dari kedua seat ini itu ada heater dan coolernya, extra fan-nya. Jadi untuk kulitnya juga dibikin perforasi supaya cooler fan-nya itu bisa menghemburkan udara ke jok, dan itu jadi kerasa lebih adem. Jadi kalau misal nih jok kanan, kita bisa nyalain ini untuk heaternya. Nah ini heaternya. Jadi kalau di Indonesia kebanyakan heater itu malah buat ngerjain orang ya. Jadi kalau misal tahu-tahu joknya panas gitu, itu malah buat ngerjain orang. Dan yang aneh dari Rolls-Royce ini, itu heater dan coolernya itu bisa nyala bersamaan. Saya nggak ngerti kenapa itu bisa dibikin nyala bersamaan. Tapi menurut saya suatu hal yang aneh, karena nyalanya bersamaan.
Nah ini coolernya kita nyalain, ada 3 mode, yang paling kencang, sedang, dan paling kecil, dan bisa off juga seperti itu. Lalu untuk pengaturan AC itu kata-katanya itu asik ya. Jadi kalau misal AC kan bisa on, level 1, 2, 3. Di Prosos ini itu namanya itu off, lalu soft, medium, high. Itu kayak kata-katanya, pemilihan katanya tuh lebih lembut gitu, kayak AC tapi pakainya soft gitu. Kayaknya tuh enak gitu didengarnya, bukan yang, jadi lebih kerasa pemilihan kata-katanya itu cakep gitu. Nah ini adalah bagian untuk defogger, ini untuk sirkulasi, ini untuk matiin AC, dan ini untuk AC juga. Ini bisa ditarik ke sini. Kayaknya bisa ya. Nah, jadi kalau didorong dia soft opening dan soft closing, dan kalau tertutup dia ada motif karbon asli, karbon fiber yang sangat mewah, dan di ujung-ujungnya ada lapisan krom. Nah, lalu mundur sedikit, di sini juga ada laci penyimpanan yang mungkin ini buat taruh receh atau apa gitu ya, tapi penyimpanan yang sangat mewah. Bentuknya di sini dia chrome juga. Lalu di sini ada controller untuk mengatur di bagian head unit itu. Controllernya ini juga lengkap ya, ada media, menu, map, navigation, option, back, dan ini airsusnya dia bisa diatur dari sini. Jadi ketinggian, kerendahan, suspensinya dia bisa diatur semua dari sini. Oke, ini ada untuk lock di bagian pintu, lalu di sini ada lampu hazard seperti itu, dan yang keren di controllernya ini itu dia ada logo Spirit of Ecstasy seperti itu. Nah, kita mundur sedikit, kita coba buka di bagian lacinya. Nah, di bagian lacinya itu materialnya mewah ya, jadi ada semacam blow-through yang saya lihat tuh agak nggak umum, dan ada tempat menaruh handphone juga di bagian dalam seperti itu. Dan ini materialnya kulit, full kulit, dan serat napa di sini juga full kulit, dan di sini semuanya blow-through yang membuat tampilan itu tambah mewah. Cuma saya nggak bayangin kalau misal punya anak kecil bawa mobil ini, rasanya pasti jadi kotor ya, bulu-bulunya semua itu, bulu dombanya. Karena ini bulu dombanya itu enak banget kalau lagi lepas kaki gitu, itu lembut sekali bulu dombanya. Bahas tentang head unitnya. Jadi head unit itu ada beberapa mode, vehicle, lalu navigation, media, radio, dan sudah Apple CarPlay wireless seperti itu. Nah, yang sebenarnya yang lebih seru kita masuk ke vehicle ya. Jadi untuk vehicle sendiri dia ada beberapa settingan. Ada exterior lighting, kita coba. Wow, dia bisa disetting ya. Jadi lampunya mau nyala berapa kali, right hand, detail sekali ya, sampai kita orang yang normal atau kidal gitu, kita semua ada settingannya. Comfort itu, welcome lights-nya juga bisa di setting mode berapa detik, sangat detail sekali. Nah, ini ada pengaturan juga di safety, jadi dia ada collision warning. Jadi kalau misal mepet ke mobil depan, dia ada warning juga, ada bunyi-bunyi kali ya. Lalu speed warning, stability control, ini climate comfort. Nah, ini sampai ke seat heating distributionnya juga benar-benar diatur semua, ventilasi. Nah, jadi ventilasi juga bisa diatur ya, sampai mau ventilasinya dibuka di jam berapa, ditutup jam berapa, dia bisa diatur di sini semua. Ini bisa menyeting daripada Spirit ekstasinya juga. Jadi kalau misal dibuka semua juga bisa, ditutup terus juga bisa, otomatis juga bisa. Jadi kok pas otomatis itu ketika ditutup dia
masuk, dan ketika mobil ini unlock dia langsung muncul keluar. Ini driver profile, vehicle status, ini ada tire setting, engine oil level, check control. Sayang ini mobil kan diimport secara CBU, jadi belum tahu ya servisnya di mana ya. Mungkin di BMW harusnya, karena kan satu perusahaan kan ya. Tuh, terus ini ada settingan juga, driving information. Nah, jadi bahan bakarnya lumayan hemat ya, 3,3 km per 1 liter. Maksudnya lumayan boros. Tapi dengan tenaga segini ya nggak masalah lah harusnya. Dan kemewahan yang didapat. Oke, kita masuk ke bagian belakang. Nah, ketika mau ke bagian belakang kita bisa buka dari sini. Nah, dibuka untuk joknya, lalu kita masuk ke bagian belakang. Ini full semua retrim dengan kulit serat napa ya. Dan ini kalau misal kurang maju, kita masuknya agak kesulitan, dia bisa disetting dari sini nih. Bisa dimajuin untuk bagian drivernya. Dan ini detail sekali ya. Kalau misal lihat di sini itu semuanya tuh chrome gitu. Jadi secara estetika benar-benar kelihatan cakep banget. Dan di bagian bawah ini dia ada lubang AC. Di sini juga dari bulu domba, jadi wah, mewah sekali. Mau masuk ke bagian belakang, setelah dibuka jok depannya, kita coba masuk. Nah, ini sayangnya tidak ada untuk menutup pintu. Tapi kalau driver turun ya pastinya dia yang bakal ngurusin pintu depannya. Kita tutup dulu. Untuk pengaturan joknya juga pelipatannya sangat soft. Nah, dia langsung otomatis sesuai dengan pengemudi ya. Lalu di bagian belakang kita bisa lihat tombol-tombol AC-nya juga sangat mewah. Di sini motif metal. Lalu untuk buka tutupnya juga dari tombol yang ada di sini. Kalau ditutup, ditekan dia nutup. Dan ini AC-nya dingin sekali. Di bagian sini ada laci juga. Nah, ini lacinya seperti depan ya, soft opening. Nah, lalu di belakang itu ada ini speaker 2 di sini, dan tombol-tombolnya juga keren. Nah, satu hal yang sangat keren dari mobil ini ya, jadi ini sepertinya kan ada pilar C atau pilar B di sini, padahal kalau misal diturunin semua jadi seperti ini. Nah, dan kalau misal di depan ditutup, nah itu benar-benar ada sebuah jendela yang sangat besar sekali. Jadi kalau misal mobil itu kan jarang ada yang seperti ini. Jadi ini semua los itu, jendelanya kebuka, dan dia rapi banget pembukaannya, bentuk-bentuk jendelanya itu full kebuka gitu. Jadi ini salah satu hal yang sangat keren. Dan juga kalau misal kalian cewek di sini ya, itu kan bisa ngaca di sini. Di sini ada sebuah kaca. Jadi kalau lagi mau ke pesta atau mungkin lagi ada acara, bisa ngaca di sini. Ada sebuah kaca kecil yang di sini, keren banget. Ini juga ada sebuah hanger, dimana hanger itu soft opening, jadi kita klik itu dia ngebuka secara pelan-pelan. Lalu di sini juga ada pengaturan lampu. Lalu kalau di sini ada satu pengaturan lampu lagi, kalau diklik dia langsung ngebuka di dua lampunya. Nah, ini di belakang sini bisa dilihat joknya full kulit serat napa, ada logo Rolls-Royce di sini. Lalu di sini materialnya lembut banget dan empuk banget ya. Ini menggunakan perforasi Infinity Design seperti itu. Kita coba buka ke bagian lacinya. Nah, jadi bagian lacinya seperti ini ya, ada bahan-bahan bludru yang enak banget ya dipegang ya. Nah,
satu hal yang menurut saya sangat keren itu ini tadi ya, saya sampaikan, di mana kalau misal jendela depan belakang dibuka, dia bener-bener kacanya itu ngebuka full, itu ownernya tuh. Nah ini jadi kelihatan bener-bener terbuka semua. Dan yang unik juga di bagian di sini kan memang dia model coupe, tapi kalau kita duduk di belakang karena posisinya itu panjang, jadi bener-bener sangat nyaman. Dan di bagian situ juga headroomnya tuh masih sangat luas. Nah lalu untuk penutupan pintu dia juga sudah vakum ya. Nah dia sudah vakum, kita coba mau ngecek ke bagian mesinnya. Nah ini di bagian mesinnya bisa kalian lihat, ini ada logo Rolls-Royce dan mesinnya sangat rapi, V12 600-an cc, 600 HP sorry, sekitar 5000 cc twin turbo, jadi sangat powerful dan mesinnya sangat besar sekali, rapi sekali, bertenaga sekali, seperti itu. Kita tutup aja. Mau nyoba mengendarai Rolls-Royce, gimana sih rasa mobil harga 20 miliar. Jadi untuk mengatur di bagian transmisi itu kita harus unlock dulu, tarik ke atas sedikit. Nah tarik dulu ke maju ke kita dulu, baru kita bisa pindahin ke transmisi seperti itu. Oke. Dari kekedapan luar biasa, kedap sekali, suara luar itu benar nggak masuk. Dan apakah benar Rolls-Royce itu suspeknya sangat nyaman. Kita coba, ini ada polisi tidur. Nah benar nyaman banget. Dan ini tenaganya kenceng ya, jadi kalau kita gas itu dia langsung, nah ya, mantap. Dan seringkali yang saya baca-baca review juga gitu, jadi untuk mobil ini tuh seringkali jalan kenceng tapi nggak kerasa kenceng, jadi itu agak malah berbahaya sih. Jadi membuat kita nggak was-was pengemudi karena kayaknya jalannya biasa aja gitu, padahal kayak tiba-tiba dia jalan 200 gitu ya, bener nggak kerasa ya. Jadi kayak putaran mesinnya juga karena bener-bener halus, putaran mesinnya sangat halus juga sampai nggak kerasa ini mobil jalannya lagi kencang gitu. Seringkali ketika ada benda di depan, waktu ngerem seringkali udah kayak mepet banget gitu, karena saking halusnya, saking kedapnya mobil ini, jadi seringkali membuat driver itu jadi nggak was-was. Kita coba lagi ke polisi tidur. Seperti ini, lembut banget suspensinya, benar-benar kayak ngelayang. Dan ini mobil gede sekali ya, jadi kalau misal kita lagi belok atau mungkin papasan gitu, kita harus benar hati-hati karena mobil ini panjang sekali. Jadi kalau lagi belok juga kan, apalagi kayak di parkiran mau seperti ini, itu kan jaraknya agak mepet, itu mesti hati-hati dan nyalain semua parking sensornya supaya bisa berkendara lebih aman. Jadi kesimpulannya mobil ini ya sangat mewah ya, dan termasuk line up teratas daripada Rolls-Royce. Jadi kalau misal video ini saya bikin sebenarnya ingin berbagi sharing apa yang saya tahu, apa yang saya pelajari tentang mobil. Jadi suatu saat misal kalian ada berminat sama mobil ini, ingin membeli mobil ini, ya ini adalah review dari saya supaya bisa menjadi acuan atau menjadi sudut pandang buat kalian yang berminat untuk ngebeli Rolls-Royce. Dan kebetulan kalau kalian berminat sama mobil ini ya, itu adalah review dari saya supaya bisa menjadi wawasan buat semua. Kalau misalkan kalian ada komentar-komentar atau kalian ada masukan-masukan atau ada review saya yang menurut kalian masih kurang lengkap, silahkan sampaikan di komen. Thank you bos, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke.